setengah 8 lebih gitu ya. Namun tapi tidak ada sebelumnya izin saya berdiri Bapak Ibu dan ingin mengajak Bapak Ibu jalan-jalan terlebih dahulu ya, jalan-jalan terlebih dahulu keliling dunia. Kalau keliling dunia kan secara nyata tidak bisa, tapi saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk berkeliling dunia, minimal menyapa ya beberapa negara. Baik, Bu Siti, saya lanjut. Nah, ini Ibu negara apa, Bapak Ibu? Nah, kalau nanti muncul simbol negara ini, Bapak Ibu apa namanya? Menyapa seperti annyeonghaseyo, seperti itu ya. Bagaimana? Nanti kalau di pas waktunya kita bisa sambil berdiri atau mulai sekarang boleh ya Bapak Ibu berdiri. Ya, kita akan ke negara Jepang. Bapak Korea ya. Nah, negara Korea, annyeonghaseyo sambil menunjuk dan apa? Kenapa? Ayo kita mulai 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke negara lagi. Bu Siti kemana? Nah, kalau Jepang gimana ya? Sampai begini ya, tangannya di sini lalu menunduk. Ayo. Thailand. Nah, kalau Thailand, Swadeka. Kemudian lanjut ke mana lagi di situ kita? Nah, ini apa negara Prancis? Bonjour. Bagaimana itu? Bonjour. Tangannya lain juga. Bonjour. Ke negara mana? Ini sampai kali. Kalau ini seperti begini lalu ini namaste ya. Bagaimana itu? Tapi ya. Ini dia. Spanyol. Hola ya. Hola. Ya, di sini. Nah, jangan dulu. Nah, nanti akan kalau misalnya ada langsung kita menyapa dengan tadi sapaan hadiah dengan itu caranya masing-masing. Silakan Bu Siti, ayo. Namaste. Barcelona. Ini aja Pak Didi, apa namanya? Kalau ulangan nggak ada isinya itu apa namanya? Diambil ya. Swastika. Ini alhamdulillah kita sudah flash travel ya pada pagi hari ini, walaupun sebenarnya tak ada di sini ya, alhamdulillah. Semoga semangat setelah travelnya ada di bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Misalnya kalau pribadi itu misalnya Bapak Ibu anak saya tidak bisa sekolah karena tidak punya uang, itu kira-kira masalahnya bidang apa saja? Pribadi dengan apa? Sosial. Tidak punya uang jadi tidak bisa sekolah. Tidak punya uang lalu tidak bisa sekolah. Bidang apa? Pribadi, sosial, belajar, karir. Pribadi dan belajar. Ya. Jadi masalah siswa itu biasa tidak hanya di satu bidang saja. Namun inilah bidang-bidang layanan BK gitu ya. Nah, ragam layanan BK diantaranya ada konseling individual. Nah, kalau konseling ini biasanya lebih ke penyelesaian masalah gitu ya. Kemudian ada konseling kelompok. Ini juga ya sama penyelesaian masalah, namun beberapa siswa yang mengalaminya, jadi dilakukan secara kelompok. Kemudian bimbingan kelompok. Nah, berbeda dengan konseling, kalau bimbingan itu biasanya karena suatu hal yang lebih sifatnya
perkembangan gitu. Misalnya, Bapak Ibu saya ingin di kelas kita ada 10 orang nih yang mau studi lanjut misalnya ya. Nah, lalu kita laksanakan bimbingan kelompok tentang karir. Kemudian ini bimbingan klasikal. Nah, alhamdulillah kami MGBK sudah 2 tahun ini ya diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kelas dengan bimbingan klasikal. Ya, alhamdulillah dan itu cukup membantu bagi kami dalam lebih mengenal siswa. Kemudian di sini kegiatan bimbingan kelas besar karena ini kalau misalnya saya ada pelatihan atau apa gitu ya. Yang menjadi keunikan SMK 2 ini adalah kegiatan atau bimbingan kelas besar sekali ya. Karena jumlah siswanya yang sangat banyak gitu ya. Biasanya kita lakukan di Jumat pagi dan juga di kementerian juga ya. Biasanya 1 bulan sekali kita dapat melakukan bimbingan kelas besar ini. Kemudian di sini penanganan masalah biasa berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua. Ya, kolaborasi wali kelas dan orang tua. Biasanya juga kolaborasi selain dengan wali kelas dengan guru pengajar dan juga hajur atau bahkan dengan waka ya, waka atau wakil kepala dan juga kepala sekolah. Nah, ini home visit ini bisa dilakukan langsung oleh wali kelas atau misalnya dengan kami juga guru BK atau langsung kolaborasi guru BK dengan wali kelasnya melaksanakan home visit. Nah, home visit ini biasanya tidak selalu masalah ya Bapak Ibu. Memang kalau home visit itu sebaiknya dilakukan ketika orang tua tidak bisa dipanggil ya, siswa tidak menghilang gitu, baru kita home visit. Namun ada juga kita lakukan home visit untuk siswa yang sakit misalnya ya, sakit atau orang tua meninggal, tidak hanya selalu penanganan masalah. Kemudian Bu Siti selanjutnya, nah ini ada himpunan data. Di antaranya kita juga selalu melakukan atau berkolaborasi dengan TU tentang rekap absen. Kalau data siswa untuk melanjutkan kita insya Allah ada. Dan juga nah ini ada dapat kemarin dari Bu Iin ya, dari kurikulum tentang aplikasi BK, katanya insya Allah kami susun yang terintegrasi juga dengan aplikasi tiket. Nah, kemarin di tiket kita bisa melihat siapa yang kesehatannya lebih dari 3 kali, kemudian kehadirannya gitu, dan juga ada kemarin tapi belum launching ini Bapak Ibu, saya dititipin informasi nanti akan ada. Jadi layanan BK itu misalnya dari anak kesiangan 4 kali, lalu konseling itu ada di aplikasi tersebut gitu ya. Dan mungkin tentang BK-nya ada tambahan tentang nanti misalnya laporan dari guru, kemudian bagaimana juga BK menanganinya seperti itu. Nah, kemudian di sini berhubungan dengan karir kita ada EduFair dan tentang studi lanjut. EduFair ini tidak hanya kegiatannya saja gitu Bapak Ibu, tidak hanya kegiatannya di EduFair sehari itu bukan, tapi juga tahun ini alhamdulillah kita juga kerjasama dengan MGMP Bahasa Inggris Matematika ya, Bahasa Indonesia ya, itu tentang kesiapan UTBK. Dan alhamdulillah tahun ini memang cukup meningkat gitu ya, yang diterima UTBK dibanding tahun yang sebelumnya. Gitu, mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa berlanjut itu. Nah, untuk studi lanjut tidak hanya PTS, PTN, tapi juga PTS. Nah, di sini tambahan sepertinya ya tentang penyalur beasiswa PIP. Ini tugas tambahan namun cukup murah ya. Cukup menguras gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa dihandle langsung oleh TU gitu ya, sehingga kami bisa lebih fokus ke tugas-tugas BK yang lebih yang memang seharusnya kami lakukan lebih intens gitu. Itu mungkin tentang layanan BK dan kalau dari videonya Bapak Ibu kemarin itu tentang sel ya. Alhamdulillah tadi di klasikal kita bekerja sama juga dengan Save the Children, ada program sel atau Social Emotional Learning. Nah, kita
sudah mulai melaksanakan ini dan baru di kelas 12 ya Bapak Ibu. Nah, social emotional learning untuk siswa SMK Negeri Tasikmalaya. Nah, Bapak Ibu saya ingin bertanya atau barangkali boleh ada yang ngacung kira-kira isu apa saja yang ada di SMK Negeri 2 di siswa SMK Negeri Tasikmalaya. Silakan Bapak Ibu. Ya, monggo. Catat Bu Siti. Bismillah, saya Syam dari UGMP DPIB Bu. Dari pertanyaan tersebut biasanya kalau saya siswa itu tahu apa yang ditanyakan oleh guru tapi enggan atau malu untuk menyampaikan. Ya, tahu tapi enggan menyampaikan atau tidak mau aktif gitu ya. Ya, jadi misal ada pertanyaan tentang bangunan, siswa padahal bisa menghitungnya tapi tidak cukup percaya diri untuk menyampaikan apa yang kepercayaan diri ya, iya oke. Dari kepercayaan diri siswa. Ada lagi Bapak? Satu. Itu yang cukup sering dapat. Oh, yang Bapak alami. Ini nggak usah dicatat ya Bu. Ini mah panitia jadi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal dari settingan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah ini termasuk pada lingkup kerja TK ketika anak itu tidak mampu berkomunikasi dengan baik dari sisi tacit apa yang berpikiran dengan untuk bagaimana berusaha bahwa berucap secara eksplisit itu susah mereka itu. Jadi ada gap antara tacit dan eksplisit mereka dalam berkomunikasi. Itu bagaimana? Apakah bagian daripada konseling atau lebih kepada bagian guru bahasa Indonesia atau karena salah bapaknya mengajar benar bahasa gitu ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Komunikasi, informasi ini ya seiring dengan tadi percaya diri dalam komunikasi. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak Azam, oke. Mister Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saran. Saya sering melihat, merasakan dan berpikir tentang dua hal saja. Yang pertama, permasalahan khusus ya siswa itu minimal yang saya rasakan yang saya pikirkan itu 3 komponen guru BK, wali kelas itu minimal harus ada. Tambah lagi mungkin yang berkepentingan siapa orang tua siswa berkumpul. Saya sudah beberapa kali di wali kelas, belum pernah saya misalnya ada maaf yang saya sebutkan tadi berkumpul menangani kasus ya, yang ada di kelas beberapa orang. Saya sendiri pribadi kan enggak kan cuma ada orang itu. Iya ini saya akan ngomong. Ya itu ya ini jelas nyata. Bukan apa obsesi atau apa saya. Ya betul. Bukan sesuatu yang ngomong. Tentang pengalaman saya di wali kelas. Belum pernah ini sebentar. Dengarkan dulu dengan kakak ya. Ini protes, ini mengungkapkan sesuatu kebenaran yang saya rasakan. Maaf ya, bukan menjelek-jelekan BK apa bukan ini ya. Ini ya. Saya juga pernah jadi guru BK selama 2 tahun dan pengalaman ikut pelatihan itu waktu SMP sama itu ada semacam kasus ya, itu kan bener benarnya. Konfirmasi kasus itu cari kumpul orang tua siswa, kemudian balik kelas dan guru dan guru BP sana ada ya, dan selalu kalau hal yang agak berat itu kumpul semuanya. Saya rasakan, saya alami itu belum ada. Terima kasih. Sudah bisa menyelesaikan secara utuh. Hal yang ingin saya tanyakan itu yang Bapak lihat dari siswa kira-kira biasanya apa saja permasalahan siswa? Ya banyak. Misal, ya banyak misalnya tentang kehadiran. Ya, kedua tentang
saya sering ada yang mau pendek kios ya. Ada Pak Ageng jadi terselamatkan dunia. Ya, kemudian lagi masalah kebiasaan ya. Anak itu nyerempet suka saya sama saya juga. Pak, pengen pulang. Misalnya Pengen pulang sebelum waktunya. Ya. Gitu ya Pak. Jadi saya coba cari anak itu tetap ya sudah saya tahan tapi dia pengen pulang. ya kemudian yang lainnya tentang kesiangan Kesiangan Pak atau dulu Pak? Enggak ya. rumah saya ya kalau tidak itu masih Siswa ya Pak, yang kita lagi isunya teman siswa. banyak kan ya ada rumah ini ada bukan Iya, ya. ini alhamdulillah Ya banyak sekali isu siswa yang kita bisa dapat dari Pak Haji. Ya Bapak terima kasih. Betul Bapak. ya sama dengan Waalaikumsalam. Ya, isu-isunya banyak. Ya, udah ya 3 sih banyak juga yang menyampaikan tentang isu permasalahan siswa. Lanjut kita ke masalah kalau karena tadi itu saya maksudnya untuk mencari isu yang akan nanti disampaikan tentang sel. Jadi belum apa namanya untuk menjawab karena tadi buka sesinya untuk mengungkap isu seperti itu ya Bapak. Kita langsung ke materi. Nah kalau tadi mungkin isu siswa SMK secara nasional dan dunia mungkin ya. Nah yang barusan. Nah ini mungkin kesenjangan dunia pendidikan dan dunia usaha yang terjadi ini beberapa menurut penelitian ya. Kita lewat saja Bu Siti. Nah, lalu apakah pembelajaran emosi sosial ini bisa menjadi jawaban atas isu-isu tadi? Nah, apa sih pembelajaran emosional sosial ini? Yaitu menurut Kasel katanya proses di mana anak-anak dan orang dewasa memperoleh dan secara efektif menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan memelihara hubungan positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya itu bisa dikelola juga dengan emosinya. Tadi udah tahu di sininya mampu tapi nggak mau bicara, berarti kurang percaya diri. Sudah tahu dalam pemikirannya itu banyak sekali kata-kata yang disampaikan atau pengetahuan yang disampaikan, tetapi dia tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Itu dan bagaimana dalam sel ini bisa menyadari emosinya, mengelolanya, kemudian juga bisa sampai kepada action anak yang terbaik. Nah, apakah pembelajaran emosi sosial dan di dalamnya ada self awareness? Langsung saja barusan ada self awareness. Jadi untuk kemampuan secara akurat untuk mengenali emosi, ya, mengenali emosi dan pikiran seseorang dan pengaruhnya pada perilaku. Nah, self awareness ini selain emosi orang lain, juga emosi dianya sendiri harus dikenali. Misalnya seperti sekarang, saya mengenali emosi saya sekarang di sini apa, Bapak Ibu? Macam-macam ya. Misalnya saya di sini berdiri, terlihat nggak sama Bapak Ibu? Oh, Bu Henen sedang merasakan apa? Yang misalnya nervous, apalagi ya semangat gitu ya, dan saya harus bisa mengenali emosi saya dan juga bisa mengenali emosi orang lain. Kemudian lanjut ke sini, nah ada self management, kemampuan mengatur emosi. Ibu lanjut lagi Bu. Nah, social awareness, kesadaran terhadap sosial, ya, mengambil perspektif dan berempati kepada orang lain. Bapak Ibu sering tidak mengalami begini, masuk ke kelas tapi kondisi kelas masih berantakan, misalnya belum disapu. Nah, itu ternyata proaktif dan empatinya siswa belum muncul. Jadi masih dabung sampai sebagian abi tiket nah itu
Mungkin social skill. Kemudian relationship skill, bagaimana tadi berkomunikasi, mengkomunikasikannya. Lanjut Bu. Nah, yang akhirnya pada pembuatan keputusan yang bertanggung jawab, gitu ya. Sehingga dengan saya ini pada akhirnya mereka bisa menentukan karir mana yang saya akan jalani nanti dan membuat keputusan yang benar-benar bertanggung jawab. Itu mungkin ya tentang selnya yang sudah waktunya habis ya. Tentang sel paling ada masalahnya. Pas di tuna trouble ya. Ada tayangan yang sudah kita laksanakan terkait sel ini di kelas 12 Bapak Ibu sudah Ngerjakeun kita eta laksanakan. payuna nya. Tapi belum Lamga tuntas. enu eta survei lingkungan. Pas di enter kan di connect. Jadi abi tuh muncul nami gitu. Padahal payuna. Pas kali itu nanti connect error gitu kan, entah saya mentok gitu. Ini gambaran tentang pelaksanaan saya yang sudah kita laksanakan. Kedana dikerjakan ku ibu eta mah langsung lancar. Itu aya contohna ti Pak Haji di atas kelompokna kan Pak Haji dia. Upload we eta getos nami. Ya? Suara nggak keluar? Coba. Kenapa Bu? Nggak ada suaranya? Ya apa-apa lah. Nah, ada tayangannya. Sudah cukup, tidak apa-apa ya kita banyak. Itu mungkin tentang materi saya yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Nah ini untuk LMS-nya, tampilan LMS. Jadi Bapak Ibu, sel ini dilaksanakan secara blended mungkin ya. Jadi kita ada di kelas menyampaikan materi. Selain itu juga kita selain itu menggunakan LMS. Di semuanya ada 9 modul. Ini belum masuk. Nah, ini contoh tampilannya. Efikasi, kesadaran emosi atau emotional awareness, percaya diri, meredam kesenangan sesaat, delay gratification, memiliki tujuan hidup, mengelola stres atau stress management, empati, membangun hubungan, dan analisis situasi dan penyelesaian masalah. Kita coba buka yang satu dan saya minta dari ibu-ibu yang tadi bapak-bapak yang sudah berbicara ibu-ibu untuk kita ada semacam mencoba mengerjakan modul berapa? Modul yang ada modul yang boleh, yang 3 boleh atau yang 1 aja juga tidak apa-apa. Nah itu. Ya, jadi ibu mangga aya nu bade kapayun untuk kita ada ensemble atau acak-kata. Pastikan itunya Bu ada kuota. Jadi dibesarkan layarnya. Nah, ini. Nah, ada
jika Gunung Puncak ia tidak akan pernah tidak menaklukkan pendaki mencapai dalam tingginya pada percaya seorang langkahnya. Barangkali ada yang bisa menyusun, boleh dicoba-coba juga. Kata pertamanya apa dulu? Atau satu dulu langsung ada ibu-ibu, sudah ibu-ibu. Dari ibu-ibu yang belum dengar aku. Oh iya, ibu ada. Lanjut. Saha anu bade enggak, mangga ngaji. Seorang Sampai benar aja Bu, maka kita coba. tidak akan pernah mencapai tinggi. Arti ibu-ibu. Bapak ibu-ibu ya. Bapak ibu. Meskipun mereka jawab itu. Jika seorang pendaki, Jika satu-satu Bu, satu jika seorang Aduh, jika bukan kata jika pertamanya. Seorang pendaki, seorang Jena seorang pendaki ya, tidak akan pernah ya. pernah mencapai Sampai puncak gunung. Puncak ini udah buku jika ia tidak percaya jika percaya pada langkahnya dalam menaklukkan tingginya gunung. Nah dari ini dorongan disebutnya Bapak Ibu. Setelah dorongan biasanya akan ditanya apa makna dari kalimat tersebut. Nah anak-anak harus mengisi di kolom di bawahnya seperti ini. Ya. Nah ini untuk materi self awareness diantaranya self edukasi atau keyakinan pada diri sendiri. Lalu ini tidak bisa lewat kalau tidak diisi gitu ya. Oke, Bu ya. Setelahnya itu ada pendalaman materi. Kemudian setelah pendalaman materi itu bisa berupa video, bisa berupa ada kata-kata juga. Setelah itu ada rencana aksi ya Bu ya. Nah rencana aksi biasanya berupa tugas. Kalau untuk yang modul ini ada yang membuat video, ada yang membuat tulisan, ada yang foto dan sebagainya. Dokumen itu sebaiknya kayak di-upload di Google Drive, nanti linknya yang ditulis gitu ya. Tapi kalau ada beberapa siswa yang kesulitan, kita bisa langsung tugasnya saja dikumpulkan seperti itu. Nah itu mungkin, ini ya, jadi ada ukur kembali pemahaman setelah alami permasalahan, kemudian pendalaman pemahaman konsep, ada ukur pemahaman, setelah itu rencana aksi, dan yang terakhir tes formatif. Jadi setiap modulnya berisi dengan tugas-tugas seperti itu. Jadi seperti yang sekarang kita lakukan Bu, LMS, CGP, yang seperti itu gitu ya. Itu mungkin gambaran tentang LMS. Ya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hendrayani atas penyampaian materinya tentang sel. Selanjutnya Pertanyaannya. Ya, pertanyaan. Sebentar saya konfirmasi dulu ke berapa lagi ya? 2 lagi. Tadi ada 4 ya? Izin buat di lompat yang Tiga lagi. Ya pertanyaannya, ibu-ibu ya dulu lagi cina. Ya pertanyaannya ada tapi tadi udah. Ibu barangkali ada yang mau menjawab dari tulisan apakah itu sel atau sosial emosional learning menurut bahasa itu saja. Enggak, dua lagi. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Bukan bertanya Bu, ditanya, ada yang menjawab. Mohon maaf tidak menerima pertanyaan, makanya kita kasih terus pertanyaan ya. Kalau pertanyaan kita harus
ditampilkan saja supaya lebih jelas gitu ya. Tidak di segini. Boleh dulu Mu Haji, silakan ada yang lain, Haji. Oh, pertanyaannya belum jelas. Pertanyaannya tadi tentang setting. Sel itu apa itu? Ada yang bisa menyebutkan apa 4 ragam layanan B? Tadi, ya silakan Bu. 4 sajalah tidak apa-apa. 4 ragam layanan BK, bukan bidang, ragam. Ragaman macam-macam yang ya. Bukan bidang layanan tapi ragam layanan. Bimbingan konseling, tentang masalah belajar dan masalah pribadi. Bimbingan secara individu dan kelompok. Salah dari yang bimbingan pribadi, bimbingan kelompok, terus bimbingan ini klasikat secara bahasa kan banyak. Terus konseling pribadi, terus individual, terus konseling kelompok, konseling kelas kelompok. Ada individual, ada konseling kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok dari buaan. Ya, terima kasih. Kalau bidang itu tadi pribadi, sosial, belajar, karir itu bidang. Kalau ragam pelajaran, ibu juga sering ya kita lakukan, misalkan kayak tadi ada layanan wali kelas dan sebagainya. Ya, ada lagi pertanyaan atau sudah Bu? Pertanyaan jawab satu lagi. Atas lagi Bapak Ibu. Ya. Atas cekap, kalau pertanyaan mah cekap. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak, penyampaian dari sharing praktik baik dari BPBK. Ada pantun terakhir ya dari saya juga untuk menutup. Untuk siapa tuh? Kesetiaan tanpa kekasih. Aduh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jangan dulu bubar, belum ditutup ya. Coba kita belajar menghargai. Baik, yang tadi dapat refresh Pak Syam, kemudian Pak Rudi, dapat Pak Rudi dan juga Pak Ajeng ya, disilakan untuk ke depan. Ibu-ibunya Bu Iyin dan Bu Aan ya, disilakan. Ya, baik Pak Syam, ayo boleh ke depan. Pak Ajeng silakan langsung.